Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dari sore kemarin kita mengagungkan nama Allah, kita besarkan nama Allah. Tak layak kita yang hidup di dunia ini, yang membanggakan jabatan, yang membanggakan harta berlimpah, kekayaan, tidak ada artinya sama sekali. Allahu akbar, Allah maha besar. Allahu akbar, Allah maha besar. Allah menafikan semuanya. Kita punya kedudukan, kita punya kekuatan, itu semua dari Allah. Rezeki yang Allah berikan, semua hidup, semua nikmat yang kita miliki, Allah yang berkuasa. Atas kuasa Allah, kaki kita bisa melangkah ke Masjid Al-Abrar. Atas kuasa Allah, kita terpaut hati kita untuk mengisi saf pertama. Atas kuasa Allah, kita masih diberikan rezeki berlimpah. Atas kuasa Allah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas kita seorang hamba sombong terhadap Allah, sombong kepada sesama. Di hari raya Kurban ini, di hari yang mulia ini, Allah berikan keutamaan yang luar biasa bagi hamba yang bisa berkurban. Dari jenis hewan, dari bulu sampai ke daging, sampai ke tulang, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang mempunyai harta benda yang berlebih, lalu kita tidak mau berkurban sama sekali, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala man kana lahu sa'atan
walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad dan Ibnu Majah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang mampu untuk berkorban tetapi ia enggan untuk berkorban, maka janganlah dekati musala, jangan kau masuk masjid. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita yang Allah berikan rezeki yang berlebih lalu tidak syukur atas nikmat yang Allah beri. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Hari raya kurban adalah ibadah sosial yang sangat tinggi. Berbagi dengan sesama. Kita yang punya harta, jangan sampai kita dicap oleh Allah sebagai orang hamba yang pelit di atas dunia ini. Apa kata Allah dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa? Orang-orang yang pelit dan mengajak orang supaya pelit. Apa kata Allah? Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Lalu ia sembunyikan karunia yang Allah berikan kepadanya. Allah berikan rezeki banyak, Allah berikan nikmat yang banyak kepada mereka. Mereka sembunyikan dengan rapinya. Allah jawab apa? Wa'tadna lil kafirin 'azabun muhina. Allah janji akan berikan azab yang hina-dina pada orang yang kafir, orang yang tidak menerima ketentuan Allah, orang yang tidak tahu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini ketukan kita, ini mengetuk hati kita agar kita lebih peduli dengan sesama, berbagi dengan sesama. Ibadah sosial yang sangat tinggi Idul Adha. Mereka yang ada uang, mereka yang punya rezeki banyak, tidak mau, artinya mereka sombong atas pemberian Allah. Mereka menyangka usahanya tidak ada ikut campur Allah. Kayaknya usahanya sendiri, sehingga ia sombong, tidak ingin mengeluarkan kurban. Padahal Al-Quran jelas menjelaskan wasalli li rabbika wanhar, dirikan salat dan berkorbanlah. Ini mengetuk jiwa kita agar kita menjadi manusia yang sosial, yang baik. Andaikan semua hamba Allah memiliki sifat dermawan semuanya, maka tidak ada yang susah sengsara, tidak ada yang miskin di jalanan, di perkampungan, karena semua peduli dengan sesama. Maka daripada itu, nilai kurban adalah mengajarkan kita agar bisa berbagi dengan sesama. Kita tidak ada apa-apanya, rezeki Allah yang beri. Jika Allah tidak ridha, maka rezeki itu tidak akan manfaat untuk kita. Hari ini khatib mengucapkan bukan karena khatib mempersiapkan, tetapi Allah melalui omongan khatib agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu perkara, suatu hukum, jika tidak tahu, Allah maafkan. Setelah tahu, mulailah mengamalkan. Untuk selanjutnya, jika kita mampu, berbagilah. Jika kita mampu, berkorbanlah. Jangan sampai kita selalu setiap tahun gonta-ganti handphone, sedangkan kurban untuk pahala akhirat kita tidak mau. Setiap tahun 4-5 kali berganti kendaraan. Mana syukurmu? Mana syukur kita kepada Allah?
Bukti bahwa kita syukur kepada Allah, mana salat kita, jiwa raga kita sudah berkorban untuk Allah belum? Jika salat saja kita tinggalkan, jiwa raga kita belum berkorban untuk mendekatkan Allah. Arti kurban, qaraba yakunu kurbanan, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Dengan penyembelihan itu mungkin sifat-sifat kehewanan, kebinatangan itu terhapus dari dalam tubuh kita. Dengan kurban itu mungkin kita semakin ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari raya Idul Adha kita selalu bertakbir dari 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Agungkan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak ada apa-apanya kita di dunia ini. Apa yang mau disampaikan? Ilmu kita rasa sudah mumpuni, tapi di pandangan Allah baru setetes ilmu yang kita miliki. Harta kita, kata kita sudah banyak dan terkaya, tapi bagi Allah itu hanyalah setetes. Maka daripada itu, manfaatkan hidup yang baik, hidup yang manfaat, berbagi dengan sesama agar kita dicintai Allah dan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya Ismail termaktub dalam Al-Quran. Dalam sejarah pengorbanan yang luar biasa seorang ayah dan anak. Kita lihat di zaman modern sekarang ini, adakah anak kita mengikuti perintah orang tuanya? Nah, salat, boro-boro ia salat, malah ia pergi keluar rumah. Apa yang salah? Apakah belum ada contoh terbaik dalam rumahnya? Introspeksi diri kita. Kenapa anak kita sering membantah? Kenapa anak kita tidak mau salat? Kalaulah contoh tidak ada dalam rumah, kalaulah tidak ada contoh sekitar keluarga, maka wajar anak itu tidak ingin melakukan ibadah. Maka daripada itu, di hari yang mulia ini, di hari raya kurban, hari yang agung ini, kami mengingatkan, mari ajak famili kita untuk ingat Allah. Jangan sampai generasi-generasi kita tidak tahu siapa Tuhannya, siapa Nabi-Nya, dan tidak tahu baca Al-Quran. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan kita dan lumrah terdengar oleh kita. Rasul, ini adalah kurikulum yang baik harus kita terapkan kepada anak didik kita, kepada anak-anak generasi kita. Rasul menanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Ketika umur 7 tahun disuruh untuk sholat. Ketika umur 10 tahun, jika mereka meninggalkan, pukullah mereka, agar mereka tahu ini sholat wajib, ini perintah agama, ini yang harus dilaksanakan. Jika kita lalai 7 tahun berlalu, tidak ada usaha kita memerintahkan anak untuk sholat, tidak ada usaha kita untuk mengajak anak untuk mengaji, sampai 10 tahun lewat, kita baru ketika mereka umur dewasa baru kita ingatkan. Maka inilah yang sering kita dengar, anak durhaka kepada orang tua. Kenapa? Penerapan kurikulum Rasulullah tidak diamalkan. Walau sudah terlambat, namun kita
kita masih bisa memberikan contoh. Mudah-mudahan dengan doa tulus kita, Allah rubah hati anak-anak kita lebih lembut dan mendengarkan kepada kita dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Mudah-mudahan Idul Adha tahun ini menambah kualitas iman dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Maha segalanya, kita tidak ada apa-apanya. Maka daripada itu, wassalli ila rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat, lalu berkorbanlah. Apa pengorbanan kita? Sudahkah kita berkorban? Kita tidak punya harta, berkorban jiwa raga kita untuk Allah salat, untuk Allah puasa, untuk Allah sedekah semampu kita. Maka mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang memang benar-benar dirindukan oleh surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu.